baru pindah ya? Halo Bu, apa kabar? Oh, akhirnya datang juga. Lama juga ya sampainya. Selamat datang. Ini namanya bunga trompet iblis. Kalau itu namanya trompet malaikat yang ditiup ke arah tanah. Yang ini, yang ditiup ke arah langit, namanya trompet iblis. Sepertinya Tuhan berpikir mereka kurang ajar. Maka dari itu, aroma bunga itu hanya tercium saat malam saja. Pot tembikar dipecahkan sebelum dibuang. Yeonjin tersayang, apa kamu ingat kalau dulu aku benci musim panas? Aku pindah sebelum cuaca makin panas. Aku masih mengatur foto sejak kemarin karena banyak foto orang yang lama tidak bertemu. Lalu aku terbayang sesuatu. Kamu buka pintu, lalu kamu masuk ke dalam sini. Suatu hari nanti. Apa-apaan ini? Itu Chejun, Sarah, itu semua foto kami. Tapi, kamu siapa? Ini aku, Yeonjin. Aku. Kamu masih belum berubah. Kamu masih aja kurang ajar. Kamu harus lepas sepatu kalau masuk ke dalam rumah. Bertambah satu alasan buat ngebunuh kamu. Seenggaknya kamu harus tahu siapa aku. Bunuh aku? Kamu pikir bisa bunuh aku? Kamu tunggu aja. Aku akan berusaha mati-matian buat ngebunuh kamu. Makanya kamu harus cepat, Yeonjin. Aku sudah sampai di sini. Sambil nunggu kamu sampai, kamu mau tahu nggak gimana aku bisa sampai di sini? Karena itu wali sah harus datang. Ikuti prosedur. Ini laporan resmi. Aku akan bebasin, jadi nggak usah khawatir. Oke? Nanti ku telepon lagi. Tung En datang! Muntung En yang selalu datang setiap hari. Selamat datang, Tung En. Maaf aku selalu ngebully kamu. Aku mau minta maaf. Enggak marah lagi kan? Kenapa kamu harus lapor polisi segala? Aku jadi takut. Aku mau nanya sesuatu ya. Apa kamu bisa tolong cek suhu catokan rambut? Lepasin aku! Ini kejahatan tau! Lepasin aku! Hei, aku cuma minta tolong. Kenapa dianggap kejahatan? Bikin suasana gak enak aja. Cek aja udah panas atau belum. Panas banget, iya? Udah bisa dipakai. Sini coba. Tolong aku di sini dong. Kumohon tolong aku. Gak perlu buang-buang tenaga. Mau teriak sekenceng apapun, gak bakal ada yang tahu. Gak ada yang nolongin kamu. Guru olahraga ngasih ini ke kami. Kenapa kalian begini ke aku? Memangnya aku ini salah apa? Aku muak dengarnya. Kenapa selalu nanya begitu sih? Gak bakal ada apa-apa kalau aku begini. Kamu mau kayak gimana juga sama aja. Lihat sekarang. Kamu laporin kami ke kantor polisi tapi kamu berakhir begini. Ada yang berubah nggak? Itu artinya nggak ada yang bakal lindungin kamu, Tung En. Polisi, sekolah, bahkan orang tua kamu juga.
Tahu nggak orang kayak gitu disebut apa? Seorang pecundang. Katanya kamu tinggal di Losmen ya? Aku baru tahu ada tempat kayak gitu gara-gara kamu. Kayak keajaiban di dongeng ya. Kamu hidup dalam dongeng, Tung En. Wah, kayaknya Muntungen ibu peri aku deh. Dia cek suhu catokan biar aku bisa nata rambut, iya kan? Aduh, berisik. Myong-oh, tutup mulut dia. Jangan bikin keributan di tempat umum, ngerti? Hidrogen peroksida. Baju saya kena sesuatu. Biar saya yang bersihin sendiri. Baju kamu kena apa? Apa kena darah? Boleh minta hidrogen peroksida? Kenapa bisa begini? Ini ulah siapa? Kamu udah bilang ke wali kelas kamu? Saya pernah lihat kamu luka begini. Kalau nggak berani ngomong, saya bisa ikut nemenin kamu, oke? Ulah siapa? Halo Ibu. Nanti aku telepon lagi ya. Itu ulah saya. Yang dulu juga ulah saya. Apa kamu tahu, Yeonjin? Putri kamu suka melihat dunia secara terbalik. Mungkin karena kebanyakan orang akan maklum, walaupun semua warna tercampur saat dunia terbalik. Sepatu ibu mirip sama sepatu ibuku. Ternyata kamu, putrinya Yeonjin, Hayeso. Ibu kenal sama ibuku. Ibu gak pernah ngelupain ibu kamu. Ada rasa benci yang mirip dengan rasa rindu. Makanya gak bisa berhenti. Benci. Aku nggak ngerti. Apa itu? Apa itu benci? Hah? Kenapa? Mau kabur? Matanya semakin gelap saat bersenang-senang. Kenapa sih kamu lama banget? Aku kangen sama kamu tahu. Ujung bibirnya naik ke atas saat senyum. Tiap helai rambutnya kelihatan cantik. Kalau semuanya digabung, itulah rasa benci. Wah, dia lepas sepatu sebelum masuk. Kita nggak sopan banget ya, malu-maluin aja. Hei, minggir kamu. Aduh,
Ini punya kamu. Aku nemuinnya di tempat beras loh. Sumpah aku kaget banget liatnya. Balikin itu. Kenapa? Kamu marah, Tung En? Oh, aku tangkep. Wow, lumayan banyak. Masa sih? Aku jadi sedih. Tung En, hidup kamu sederhana banget sih. Cewek gila, minum apa sih? Obat flu ya? Atau lagi ngelem? Jangan. Ah, Tung En kaya banget. Kayaknya 200 Kalau ribuan nih. gitu, ini kamu yang bayar ya. Kalian ini orang kaya. Kalian gak butuh itu. Tolong balikin celengan itu. Akhirnya kamu sopan juga ya, Tung En? Oke. Aku balikin. Tapi kamu harus joget selama kami minum. Dan uang ini akan aman. Gimana? Apa? Kamu harus joget. Kamu harus bantu kami senang-senang selama kami minum. Kenapa? Gak mau? Kalau kamu gak mau, aku bisa kasih pilihan lain. Aku nemu ini di rumah kamu. Kamu benar-benar kacau banget sekarang. Kalau kamu tetap keras kepala, kamu bakal dapat masalah yang lebih besar lagi. Ngerti kan? Makanya cepet joget. Yang malu-maluin. Kalau emang gak mau ya gak usah. Aku baru sadar hari ini kalau kaki kamu bagus juga ya. Aku yang pilih lagu pertama. Aku punya banyak banget nada dering.
Oh ya? Kapan? Nanti aku telepon lagi. Hei, Tung En keluar dari sekolah. Dan katanya dia tulis nama kita di suratnya. Dia langsung ngasih ke wakil kepala sekolah. Makanya wali kelas kita lagi dimarahin tuh. Ada yang telepon. Sesuai urutan yang mukul? Atau sesuai alfabet? Nama aku di urutan keberapa ya? Kamu ini bego atau apa sih? Hei! Chun Chun! Park Hyun Shin! Kesini! Dasar cewek gila. Kalau mau keluar jangan bikin ribut. Memangnya kamu gak salah? Gak pernah salah sekalipun. Kalau kayak gini kamu juga bermasalah. Cepat kesini dan kasih alasan ke saya. Kalau kepala sekolah tahu evaluasi kinerja Bapak pasti bakal bermasalah, Pak. Saya sudah tahu. Sana. Apa ini? Kamu kasih alasan macam apa ini? Kekerasan di sekolah. Pelakunya Park Hyun Jin, Yisara, Choi He Jong, dan Son Myung Oh. Dan Bapak sendiri adalah saksinya. Tutup mulutmu. Memangnya tangan atau kaki kamu patah? Kamu masih bisa jalan, gak ada tulang yang patah. Kekerasan apanya? Saksi apanya? Huh? Kamu kayaknya punya gangguan delusi ya? Apa salahnya main pukul-pukulan antar teman? Memang ada alasan boleh memukul teman. Apa? Bapak selalu ngebanggain anak Bapak masuk jurusan pendidikan, kan? Jadi nggak apa-apa kalau anak Bapak dipukulin teman-temannya, iya. Wah, padahal Bapak udah bersikap baik. Kau malah kurang ajar. Rasakan ini sekarang. Ini lihat saja. Bilang apa kamu? Pakip. Tentang anak saya. Coba bilang. Ayo bilang. Bilang. Pak, sudah Pak. Cukup. Ayo. Pak. Minggir. Bilang apa kamu? Pak. Bilang apa? Pak, sudah Pak. Sudah, cukup. Pak, sudah cukup. Minggir. Bilang Jangan, apa? Pak. Pak. Pakip. Ayo Pak, bilang. sudah. Bucong, ada telepon tuh. Iya, sebentar. Aduh, jangan Kenapa dong. sih? Tunggu sebentar. Aduh. Iya, halo. Iya. Iya, saya ibunya. Ibu di mana? Silahkan dibuka ya. Tidak apa-apa. Aduh. Saya perlu tanda tangan ayahnya di sini. Saya bukan ayah kandungnya, tapi Tung En seperti anak saya. Kalau gitu, ibunya saja. Iya. Terkadang legalitas itu lumayan penting. Aduh. Saya nggak punya tanda tangan. Boleh tulis nama nggak? Oh, boleh. Silakan. Silakan tulis nama ibu. Terus tolong tulis satu hal lagi. Tulis apa? Pendek saja. Tidak mampu adaptasi. Ada yang ketinggalan. Kamu belum tahu. Ibu kamu ngosongin kamar tadi pagi. Astaga, ini seragamu. Dia bakal nelpon kamu. Dia itu kan ibumu. Aduh.
Bekas lukaku gatal. Ditambah perutku sakit gara-gara datang bulan. Di saat itulah aku berpikir. Apotek buka jam 9 pagi. Jarak Sungai Han hanya 20 menit jalan kaki. Airnya pasti dingin. Artinya semua akan baik-baik saja. Gatal di lukaku akan hilang. Aku bersyukur. Ini pilihan yang tepat. Muntung En itu cantik apa enggak sih kalau menurut laki-laki? Nggak tahu. Gak usah pura-pura. Maksud aku bukan cuma mukanya aja. Harusnya kamu yang tutup mulutnya. Minggir, berat banget. Hei, mau kemana? Beli miras lagi? Suruh dia aja. Kalau miras aku udah pergi dari tadi. Mau doa pagi. Studioku bakal dihancurin ayahku kalau nggak ke gereja, sialan. Katanya doa buat ujian masuk perguruan tinggi. Aku disuruh ajak kalian, tapi aku bilang kalian nggak bisa. Hei, mau nggak dicariin ayah kamu lagi? Kamu punya berapa baju putih? Yesus Kristus berkata, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan juga pipimu yang lain. Amin. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan ia mengambil bajumu. Amin. Siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, jalan bersamanya sejauh 2 mil. Amin. Kita percaya Yesus Kristus. Amin. Suara percayanya Sarah lucu banget. Harusnya kalian lihat mukanya. Mungkin dia kaget karena kalian jelek. Hei, aku mau susu coklat. Hah? Oke. Kalian gimana? Kamu lupa, Hejong. Aku lagi puasa minggu ini. Sialan. Hei, Gyeongran, mau nangis sampai kapan? Semalaman? Udah berhenti nangisnya, brengsek. Risik banget sih ya. Diam. Kalau kamu teriak lagi, aku jejelin ini ke mulut kamu. Oke? Dia ngapain?
Gila kali. Dia balik lagi ke sini. Wah, Muntungen. Aku kangen banget sama kamu. Kamu tiba-tiba keluar sekolah. Mimpi kamu di akun Cyworld, istri baik ibu bijak, itu beneran. Serius? Kamu tulis kayak gitu? Kamu kenapa tiba-tiba tanya itu? Hisara jadi pelukis. Chon Chae-chun bakal diwarisi lapangan golf. Cha Hejong mau jadi pramugari. Kamu beneran istri baik ibu bijak. Apa-apaan ini? Aku nggak disebut. Hah? Aku juga punya mimpi. Aku mau jadi miliuner. Aku nggak punya mimpi, Tungen. Mimpi itu buat orang-orang kayak kamu. Kamu, dia, atau dia. Aku yang akan bayar kalian setelah mimpi kalian tercapai. Aku butuh kerjaan, aku nggak butuh mimpi. Kerjaan yang nggak terlalu nyusahin. Kemungkinan aku bakal nikah pas masih muda dan cantik. Aku bakal pilih cowok yang oke, terus punya 1 atau 2 anak. Yang pasti aku akan hidup bahagia selamanya. Nggak ada kata yang bisa jelasin itu semua kan? Ada kok. Omong kosong. Sialan, diam kamu Sarah. Galak banget. Terus? Mimpi kamu apa? Kamu. Mulai sekarang kamu itu mimpiku. Aku harap kita ketemu lagi, Yeonjin. Nggak usah macam-macam. Kerja yang benar. Astaga, jangan terlalu galak. Ada banyak bekas sudutan rokok di tangan sama kakinya. Kerja yang benar. Izin. Wah, kakak
Kakak pasti senang sambil kuliah bisa ikut kencan buta, terus punya pacar. Bukan itu yang aku mau. Aku kuliah karena harus ke suatu tempat. Emangnya kakak mau kemana? Samsung? Hyundai? Aku tidak bercanda, Yeonjin. Semenjak hari itu, mimpiku hanyalah kamu. Saya mau pesan kopi yang paling kuat dan dingin, soalnya saya gak ngantuk. Gimana kalau ice americano extra espresso? Boleh, pesan itu aja. Minumannya ditunggu di konter pengambilan. Silakan pelanggan selanjutnya. Pesan ice americano 1 sama mocha latte hangat 1. Pakai krim kocok yang banyak sama sirup coklatnya yang banyak juga ya. Kami bayar masing-masing, tapi tolong cap 2 minuman di kupon saya ya. Sudah kuduga, makanya aku nggak bawa dompet. Ditunggu Sialan. di konter pengambilan ya. Silakan pelanggan selanjutnya. Kalau gini terus, kamu bisa kaya raya. Kamu? Kupon bikin kamu kaya. Mana mungkin bisa kaya raya gara-gara ngumpulin Ya kupon. tolonglah. Kamu selalu gini, minta dibayarin terus. Kenapa nggak beli kopi sendiri sih? Iya. Ngumpulin kupon bisa kaya. Kupon nggak bisa bikin aku kaya. Mana bisa jadi kaya? Aku selalu memikirkan itu, Yeonjin. Di mana kita akan bertemu lagi? Kamu pasti punya segalanya. Kamu pasti tidak takut dengan apapun. Walaupun sebentar, kira-kira di tempat mana kamu akan takut padaku? Aku pikir hanya ada satu tempat. Gimnasium milikku sendiri, seluas 60 meter persegi. Wah, itu kayak dongeng. Aku akan segera memainkan mahkota kesayanganmu yang paling lembut dan cerah, Yeonjin. Cerita ibu kayak dongeng? Iya, tapi aku nggak suka. Soalnya bukan ibuku pemerannya. Kenapa kamu mikir gitu? Soalnya ibuku kaya raya. Pemeran utama biasanya hidup miskin. Enggak, kamu salah. Di cerita ini, ibu kamu pemeran utamanya. Tapi cerita ini bukan dongeng. Ini fabel. Kabut biasanya dianggap tebal saat jarak pandangnya kurang dari 1 kilometer. Sama seperti kemarin, peringatan kabut masih berlaku sampai sekarang. Apa kalian tahu bahwa kabut dapat mengganggu penerbangan melebihi topan atau sambaran petir? Jika Tuhan menyayangi tetangganya, dan kalau dia menyayangi tetangganya. Walaupun jumlah kecelakaan paling tinggi adalah saat langit cerah, tingkat kematian paling tinggi adalah saat berkabut. Tolong berhati-hatilah saat berkabut. Sekian, saya Park Yeonjin. Mata dibalas mata, gigi dibalas gigi, patah dibalas patah. Orang lain dibuat cacat, begitulah balasan untuknya. Entahlah. Sepertinya aku terlalu adil. Iya kan? Lihat apa? Ngelukis lebih bagus kalau pakai itu. Kalau pakai itu, mereka jauh lebih nurut. Nih, 500 gram.
Pakai sedikit-sedikit. Terima kasih Tuhan atas makanan yang kau berikan. 500 gram apanya? Dasar bajingan miskin. Beraninya kamu nyuri sumber inspirasiku. Dasar pecandu, gak usah so jadi seniman. Kalau nancapin itu ke rambut, bisa kayak Mona Lisa. Lukisan yang kamu tahu cuma Mona Lisa ya? Itu juga lihat di toilet. Aku kasihan sama kamu, makanya aku maafin. Jangan bawel lah. Dasar merek sialan. Ada yang bisa saya bantu? Tolong nyanyiin Nina Bobo. Saya nggak bisa tidur. Bagaimana kalau saya bawakan handuk hangat? Memang nggak ada layanan hangat lainnya apa? Tidak usah macam-macam. Penumpang yang terhormat, penggunaan perangkat elektronik pribadi dilarang demi keamanan penumpang. Aku capek banget. Aku bisa ikut sama kamu nggak? Para penumpang yang terhormat, pastikan jangan pada Anda yang ketiga, semoga hari Anda menyenangkan. Cepat mungkin. Minum Bakas terus naik bis bandara. Aku udah janji. Saya mau coba yang ini ya. Maaf sebelumnya. Tiba-tiba ada rembesan air di ruang ganti. Ada diskon 10% sebagai gantinya. Nggak perlu dicoba kok. Ini cocok banget buat kakak. Kamu suka wik-wik sama aku siang-siang. Benar. Terus malamnya kamu sama cewek lain? Gimana nikahan kamu? Peduli apa kamu? Ngapain tanya-tanya? Biar kelihatan perhatian. Apaan sih? Kasih tahu aku kalau kamu mau nikah. Aku nggak suka berbagi sama cewek lain. Kerjaan kamu seru? Iya, seru banget. Manajer suka banget sama kakak. Katanya, semenjak putrinya diajarin kakak, make up-nya jadi nggak setebal dulu. Ini dia. Kayaknya dia mulai pindah ke Instagram belakangan ini. Kalau Chehejong udah benar-benar pindah. Jadi dia udah nggak pakai Facebook lagi? Semangat dong, Kak. Kakak pikir balas dendam itu gampang apa? Kalau pindah ke Instagram, pakai akun ini. ID sama passwordnya sama kayak akun Facebook. Aku nggak tahu, harus terus belajar hal baru. Ya ampun. Makanya kakak masih bisa berubah pikiran sekarang. Balas dendam itu harusnya kotor dan kasar. Aku kenal orang-orang yang gak segan pakai kekerasan. Aku satu panti asuhan sama mereka. Orang-orang itu bisa nggak ngebunuh orang juga? Ngebunuh orang? Kalau emang mau ngebunuh, aku nggak mau jadi pelaku amatir.
Masalahnya udah terlalu jauh. Agak lama nggak apa-apa, aku rela gerak pelan-pelan. Iya benar sih. Kakak udah setengah jalan sekarang. Tadi aku lihat artikel pernikahan Pak Yoncin sialan itu. Kakak udah lihat? Padahal cuma tebakan doang. Ternyata jadi kenyataan. Songhee, kamu tahu apa kelebihannya nggak punya agama? Kamu jadi tahu persis kemana setelah mati. Neraka. Mau aku berbuat baik ataupun jahat, kalau ujung-ujungnya masuk neraka, cukup 2 langkah saja. Semoga kamu masih mau lihat aku menari Yoncin. Walaupun mungkin itu tarian pedang yang kejam. Sekarang kita cari turunan rumus kuadrat. Kita turunkan memakai rumus kuadrat sempurna untuk selesaikan persamaan kuadrat. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama Bu, dengan... Bajunya Ibu beli di mana? Saya beli di online. Sampai mana tadi kita? Cantik, Bu. Hei, sampai mana tadi kita? Kamu ada ujian minggu depan. Akan lebih cantik kalau Ibu nggak pakai baju. Kalau Ibu kasih lihat tete Ibu, aku janji nilaiku pasti bagus. Ibu dapat uang tambahan kan? Kalau nilai aku naik. Ini semua berkat kamu, Yoncin. Aku tidak terkejut menghadapi hal begini. Aku penasaran, gimana orang macam kalian memandangku. Hari ini pertemuan terakhir kita. Kenapa? Ada cara lain buat dapat uang tambahan. Mau nilai kamu naik atau turun, kamu tetap bakal pakai baju dari pemerintah. Baju penjara. Ibu udah gila ya. Kalau ibuku tahu, ibu pasti kena masalah. Ibu kamu udah tahu kok. Ibu kamu dengar semuanya mulai dari pertemuan pertama. Ibu tahu kalau saya rekam semuanya kan? Ibu bisa tutup mulut saya dengan uang tambahan. Yang bener aja. Katanya mau jadi guru. Emang boleh kayak gini? Nggak tahu. Menurut kamu? Semoga nilaimu bagus. Kali ini dia berantem di dekat sini, makanya bisa langsung dibawa ke rumah sakit. Harusnya dia jangan dikasih hari libur. Psikopat sialan itu muncul terus di TV belakangan ini. Putusan pengadilan udah keluar. Begitu ya? Gak mungkin ngelarang dia nonton TV. Kasih 10% infus, campur vitamin B dan C. Oh ya, jangan bilang ke atasan. Saya tahu. Penjaga pasien Kim Min Soo yang berada di ruangan 62 dimohon kembali ke ruangan. Penjaga pasien Kim Min Soo yang berada di ruangan 62 dimohon kembali ke ruangan.
Selamat atas pernikahanmu, Yeonjin. Tapi maaf ya, aku tidak bawa uang hadiah pernikahan. Pernikahan bukan satu-satunya kejadian penting dalam hidup. Kabut dan awan sama-sama terbentuk dari uap air, dan dibedakan tergantung tempat pembentukannya. Kalau lebih dekat dengan langit daripada tanah disebut awan, dan disebut kabut kalau lebih dekat dengan tanah. Kenapa, Kak? Ada yang salah ketik? Enggak. Aku lagi baca 2 kali, soalnya bagus banget. Ngomong-ngomong, kenapa kalian itu penakut banget sih? Segi, kamu tahu pembawa berita cuaca lain ngomongin aku di belakang kan? Kalau aku bukan pembawa berita, soalnya nggak bisa nulis naskah. Apa? Nggak usah melotot kayak gitulah, kamu tahu semuanya kan? Makanya aku nggak nulis sendiri. Aku cuma perlu bayar kamu buat dapetin ini. Kalau aku tulis sendiri, hasilnya jelek. Punya paspor? Enggak. Bikin sana. Kasih tahu aku kamu mau liburan kemana. Aku suka naskahnya. Hah? Serius, Kak? Hah? Makasih ya, Kak. Aku akan cari infonya, Kak. Dengan recehan, aku bisa langsung jadi Tuhannya. Saat berkendara di pagi atau malam hari, ketika kabut biasanya terbentuk, jangan lupa menyalakan lampu hazard dan melaju perlahan untuk mengemudi dengan aman. Dasar anjing! Anjing sialan itu nggak pernah berak kalau pas jalan-jalan, tapi selalu berak pas di rumah. Dia Louis, bukan anjing sialan. Louis ke-11. Louis begitu karena udah tua, umurnya 11 tahun. Kamu masih muda tapi kenapa begitu? Aku kenapa? Apa? Kamu maki juga. Maki apaan? Hei, Sarah bilang ke aku, kamu nyuri ganja punya dia. Aku tuh bukan nyuri. Aku khawatir sama Sarah, jadi aku cobain dikit biar. Hei, hei. Kamu pikir ini tempat main? Kamu pikir aku masih teman kamu karena masih main sama kamu? Kamu tahu aku punya banyak warisan kan, Myung-oh? Tapi, kalau aku cepat mati gara-gara kamu bawa mobil sambil teler, itu adil apa enggak buat aku? Ayo jawab. Jawab aku, sialan. Cakep sekali. Oh, maaf ya.
Menjaga pasien Kim Min-soo yang berada di ruangan 42. Tunggu. Menjaga pasien Kim Min-soo yang berada di ruangan 62. Aku tahu aku kelihatan agak kacau sekarang. Tapi aku anak magang di sini. Aku libur hari ini. Tunggu sebentar ya. Tekan ini selama 5 menit. Pasien yang di sini kemana? Dia pergi barusan. Kak, aku udah gak apa-apa. Hei, tingkat HCT dia separah ini. Kenapa dia pergi? Kak, aku juga sakit. Aku baru dibawa ke sini. Kamu ini bener-bener ya. Udah. Kamu tidur aja sekarang. Jangan banyak gerak ya. Infusnya aja belum habis. Ada apa? Coba lihat. Dia kurang gizi. Oke, sebelum kita mulai kelas hari ini, sebenarnya saya penasaran dari tadi. Cowok ganteng yang duduk di paling belakang. Kamu siapa namanya? Kayaknya kamu bukan mahasiswa kelas saya ya? Halo, selamat pagi Pak. Saya cuma ikut masuk, soalnya banyak yang bilang kalau kelas Bapak itu luar biasa. Kalau Bapak nggak keberatan... Itu omong kosong. Siapa yang bikin kamu masuk kelas ini? Nggak ada Pak. Saya serius karena Bapak. Saya hormat dan cinta Bapak. Ya ampun, sayang sekali ya. Saya ini udah punya istri. Keluar kamu. Saya nggak tahu kalau Bapak udah punya istri. Saya pamit keluar, Pak. Cepat ngaku siapa? Siapa yang kamu suka? Kak Suhan? Kupikir kamu nggak ke kampus, soalnya aku nggak dibalas. Ada kelas yang harus kuambil semester ini. Kenapa kakak ke kampus? Mau nraktir anak-anak klub makan siang. Kamu udah makan? Kalau belum, ayo ikut. Kamu suka minum miras? Tunggu. Ayo sini. Ini aja. Oke. Syukurlah kamu hari ini kelihatan sehat. Gimana kamu bisa tahu kampus aku? Aku tahu kampus kamu dari perawat yang lihat kartu pelajar kamu pas cari kontak Wali. Aku masuk ke kelas kamu soalnya hasil tes darah kamu waktu itu nggak begitu bagus. Tapi kamu pergi nggak bawa resep obat, makanya aku bawain. Kamu kayaknya nggak tahu kondisi badan kamu. Kamu harus minum obat anemia seenggaknya selama 6 bulan. Resep yang pernah aku kasih sebelumnya udah nggak berlaku lagi. Jadi kamu harus tes darah lagi. Oh iya, jangan lupa minum obat ya. Kamu mau main Igo? Kamu tahu cara mainnya? Wah, aku jago banget. Harus berapa lama aku belajar buat ngalahin orang yang jago main Igo? Kamu mau ngalahin siapa? Isedo. Isedo itu siapa? Kayaknya kamu butuh mentor deh. Kamu mau aku ajarin main Igo? Kalau agak malam bisa nggak? Aku ada jadwal tutor juga. Kamu kuliah tahun 2006. Aku tahu kok. Aku nggak kelihatan kayak angkatan 2006. Aduh, gimana ya? Aku nggak mau ngomongin ini, soalnya kayak pamer. Sebenarnya aku lahir awal tahun 89. Aku pernah lompat kelas, soalnya cukup jenius waktu kecil. Kalau gitu, apa aku harus pakai sapaan formal? Kamu peduli sama hal kayak gitu ya? Aku batu hitam kan, soalnya masih pemula.
Artinya kamu udah tahu aturan dasarnya. Taruh batunya di papan. Wah. Oke. Jadi ego kalau disimpulin dalam satu kalimat, orang yang punya lebih banyak rumah yang menang. Kita mulai dari pinggir, terus makin ke tengah. Terus bangun rumah sambil hancurkan rumah lawan. Batasnya dipersempit pelan-pelan. Peperangan kejam dalam keheningan. Aku suka itu. Walau nggak belajar obat oriental, tapi Chong Siman bagus buat ujian negara. Ujian sertifikasi guru minggu depan kan? Semoga kamu lulus ya. Makasih ya udah ngajarin aku selama ini. Semoga kamu bisa jadi dokter hebat. Kita nggak ketemu lagi. Kenapa? Kamu masih harus diajarin. Kamu belum ngalahin aku. Aku tahu. Tapi bukan kamu yang pengen aku kalahin. Guru adalah sebuah profesi yang memerlukan kasih sayang yang mendalam terhadap manusia. Misi kalian memberikan pendidikan yang berkualitas tinggi untuk membina sumber daya manusia berbakat. Aku suka musim semi tahun 2015. Aku lulus ujian sertifikasi guru di percobaan kedua. Dan kamu juga menjadi seorang ibu. Aku siapkan ratusan nama untuk nama anak kamu yang akan lahir saat musim gugur nanti. Aku bahkan bersuling juga untuk kehancuranku dan juga untuk keterpurukanmu. Selamat ulang tahun ya. Astaga, ini cantik banget. Kok kamu bisa sih pilih warna secantik ini? Aku pikir ini cocok buat kamu. Chongtae, dia lagi minum sama Sangyeon terus ngajak aku. Udah jam berapa ini? Dasar gila. Berdua? Mana mungkin. Kamu yakin gak mau pergi? Gak mau. Temen cewek mereka nggak ada yang cantik. Kalau cantik kamu mau? Seberapa cantiknya? Kamu tetap mau sikat gigi? Walaupun aku giniin?
Makanya aku buru-buru sekarang. Ngomongin soal Gyeongtae, dia tuh anak mami banget ya. Kalau bukan akuntan, dia pasti nggak punya daya tarik, tapi selalu gonta-ganti cewek. Dulu aku nggak ngerti kenapa bisa gitu. Tapi gara-gara Hejong, aku tahu alasannya sekarang. Apa alasannya? Jadi mereka wik-wik di toilet lobby hotel. Mereka bergairah pas ambil kunci hotel. Bajingan gila. Kenapa? Aku malah penasaran. Sempit, terus ada orang di balik pintu. Marmernya dingin banget. Tapi kita panas banget. Kayaknya mirip sama tempat ini. Bedanya di sini nggak sempit. Pembayaran tarif tol berhasil dilakukan. Cho Soo-hyun bukan keturunan langsung Kim Shin-tae. Setelah tinggal di sini lama, aku paling suka taman rumah ini. Kelihatan mahal banget waktu siang. Terus kelihatan mahal gila pas malamnya. Nggak percuma beli mahal-mahal. Emang nggak kejauhan, butuh 2 jam pulang pergi ke Seoul. Aku senang biar tetap sehat. Kamu pernah bilang kalau kamu nggak suka cewek yang gemuk. Bangun jam 2 pagi, lompat tali sebelum makan, terus berangkat jam 3. Harusnya nggak telat. Kenapa pagi banget ganti jam tayang? Aku kegeser gara-gara umur. Ngomong-ngomong sayang, kamu bisa kasih beberapa iklan buat siaran berita kami gak? Aku pakai koneksi buat perpanjang kontrak. Harusnya kamu bilang dari awal. Kenapa harus ngelukain harga diri kamu? Masalah yang bisa diselesaikan sama uang itu masalah paling gampang. Serius? Suami aku hebat banget. Kalau gitu, apa tim humasnya ke stasiun TV besok? Besok siang, kamu ganti rokok. Oh? Iya. Teman kamu yang jadi pramugari itu? Namanya Hejong. Ce Hejong. Hafalin dong namanya. Dia kenapa? Kayaknya dia ngomongin kamu pas SMA ke Gyeongtae. Waktu mereka minum miras. Ngomongin aku? Ngomong apa? Katanya nilai dia lebih tinggi dari kamu. Itu cuma sekali kok. Terus mau marah gara-gara istri kamu nilainya pernah jelek? Aku nggak suka mereka ngomongin kita pas minum miras. Mereka nggak ngomongin kamu. Kayaknya mereka suka ngomongin aku. Tenang, biar aku yang urus. Ibu! Hai Yesul. Begitu sampai rumah kamu harus apa dulu, ha? Cuci tangan. Kakak, ayo.
Aku kaget banget. Kamu lihat naluri keibuan aku tadi? Kamu juga Yoncin, habis ngerokok harus apa? Kamu lucu banget sih. Sialan. Kapan kamu datang? Kenapa dia nyebelin banget sih hari ini? Sialan. Wah. Ini bagus. Apa? Ada apa? Baru beli baju. Oh, ini dari pacar aku. Katanya dia inget aku pas di galeri ya. Hei Jong. Sarah pacar kamu sekarang. Jadi selama ini kamu pakai baju pelanggan? Aku sudah bilang, kalau dicuci di sana pasti bakal dipakai sama dia. Seenggaknya selera dia cukup oke. Padahal ada banyak baju, tapi dia pilih punya kamu. Hei Jong. Hari ini aku kehilangan Chanel gara-gara kamu. Heh, uang kamu banyak, pakai parfum dong. Yang penting itu kualitas produk, bukan harganya. Ini paling bagus buat ngilangin bau. Aduh, baju ini cuma ada 2 di Korea. Ya ampun, standar kamu makin tinggi aja. Chehejong, kamu harus tahu diri. Kalau nggak ada Tung En, kamu yang kena. Kamu yang harusnya disiksa. Ngerti? Hejong. Kamu nggak tahu kalau Muncong teh mulutnya bocor. Kenapa sih ngomongin aku? Harusnya kamu minum miras terus tidur sama dia. Kenapa malah ngoceh nggak jelas? Hah? Kita bukan anak SMA lagi. Nggak ada yang namanya teman sejati. Mulai sekarang jaga mulut kamu. Kamu harus tahu batasan, terus sesuaikan kemampuan kamu. Ngangguk kalau kamu ngerti. Ini aku ambil ya. Sarah, maafin aku. Aku bakal cuci baju ini terus. Dasar cewek gila. Bagian dadanya udah melar. Ambil buat kamu aja. Kado dari temenku. Makasih ya. Kejutan. Pembawa berita Park Yeon-jin. Saat ini cuaca cepat berubah, mendekati akhir pekan pertama di bulan Maret. Bu Park Yeon-jin, silakan. Ya, sekarang saya sedang berada di kuil Gil Sangsa di Seoul. Bunga musim semi sudah bermekaran di pepohonan sekitar kuil. Yang menarik adalah melati musim dingin yang berarti selamat datang musim semi. Pada dinasti Chuseon, bunga ini disematkan di kepala kandidat yang lulus ujian pegawai negeri. Tapi karena hujan musim semi yang turun sejak kemarin sore, suhu di seluruh penjuru negeri menurun. Hujan diperkirakan akan terus turun selama akhir pekan dan membuat cuaca semakin dingin. Suhu hampir 7 derajat lebih rendah dari biasanya. Di wilayah pegunungan, hujan berubah menjadi salju dan mungkin akan terus berlanjut hingga esok hari. Jika ada rencana mendaki di akhir pekan, Aku nonton saluran cuaca setiap pagi. pastikan memakai pakaian yang sesuai. Sekian, bersama saya Park Yeon-jin. Aduh, pasien gadungan.
Saya udah bilang ke Bapak kalau Bapak nggak boleh keluar. Kenapa ada di sini? Saya bosan, keluar cari udara segar. Dokter kenapa ada di sini? Dicampakkan lagi ya? Saya? Dicampakkan? Hah, bukan begitu. Lagian saya nggak pernah dicampakkan. Padahal dokter kan kelihatan ganteng. Direktur tahu atau enggak sih? Ah, yang benar aja. Tolong jangan bawa-bawa keluarga dong, Pak. Saya akan pertimbangkan kalau dikasih kopi itu seteguk. Jangan harap saya kasih. Aduh, kenapa ngejek kubangan air sih? Sebelah sini, Pak. Iya, iya. Ada aja. Sialan, hujannya deras banget. Cecun udah telepon kan? Iya, dia minta kirim beberapa sweater. Sebentar ya. Wah, bagus juga nih. Hah? Muntungen kan? Ternyata bener. Wah, kebetulan banget. Aku Son Myung-oh. Kamu inget kan? Aku inget kok. Udah lama banget gak ketemu. Iya. Wow. Gimana kabar kamu? Kerja apa sekarang? Aku jadi guru SD. Hah? Serius? Aku sering banget mikirin kamu. Masa sih? Mau beli sepatu ya? Enggak. Aku cuma mau nyoba aja. Oh, bentar, jangan dilepas. Cocok banget di kamu. Coba pakai. Nah, coba kamu ngaca. Mau minum nggak? Di sini ada semuanya loh. Kamu ambil aja. Toko ini bisa dibilang milik aku. Miras, air, kopi. Mau yang mana? Kopi. Ngomong-ngomong, kamu mikirin apa soal aku? Sebentar. Apa aku ciuman pertamamu? Ah, pantas kamu sering mikirin aku. Toko ini beneran punya kamu. Bisa dibilang begitu. Aku lakuin banyak hal. Makanya aku lumayan sibuk. Cecun telepon tuh. Katanya kenapa nggak diangkat? Kamu disuruh ambilin baju di Penatu sama beliin makanan anjing buat Louis. Dasar brengsek, sialan. Dia nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak ada aku. Cun. Kamu ingat kan? Ternyata nggak ada yang berubah. Jadi kamu masih jadi pesuruh Cecun? Bangsat, bukan begitu. Hidup itu memang nggak adil. Ketika aku jadi guru dan kamu beliin dia makanan anjing, dia dapat warisan lapangan golf sama punya toko kayak gini karena punya orang tua kaya. Makanya aku berharap semua yang ada di sini punya kamu walaupun cuma sebentar. Pilih salah satu, mau hina atau muji aku. Jaga omongan kamu. Aku nggak segan buat mukul cewek. Gimana kalau kamu pilih sasaran lain? Dengan begitu, semua yang ada di sini bisa jadi punya kamu. Apa maksud kamu? Baru-baru ini aku tahu sesuatu.
Aku nggak bisa simpan sendiri, soalnya terlalu kontroversial. Kenapa aku ngomongin ini ke kamu? Kamu pasti tahu perasaan aku yang pengen hancurin mereka. Terus, waktu sekolah dulu, aku paling takut sama kamu daripada yang lainnya. Serius? Apa? Hal kontroversial apa? Aku nggak nyangka kamu doyan minum juga. Biasanya aku mabuk walaupun cuma segelas. Tapi hari ini aku lagi senang. Senang dengarnya. Aku jadi ngerasa spesial. Kakak spesial banget buat aku. Apa? Ngomong-ngomong Kak Suhan, kakak selalu pakai jam itu ya? Jam? Oh ini. Ayahku beli pas ditugasin pertama kali. Katanya pengen diwarisin ke putranya. Dia emang pengen bikin tradisi kayak gitu. Wah, lucu banget. Tapi ayahku udah tua. Aku kesusahan buat cari suster. Sama bayar tagihan rumah sakit. Makanya aku harus lulus ujian kali ini. Istriku sampai 2 pagi ke gereja. Emang ngaruh ya? Kalau aku selalu melangkah maju sendirian. Sayangnya Tuhan gak pernah bantuin aku. Apa? Kamu berdoa juga kah? Iya. Aku berdoa semoga kakak lulus ujian kali ini. Pokoknya kakak harus lulus ya. Aku mendukung kakak sepenuhnya. Makasih ya. Mata kamu kelihatan cantik. Kalau lagi minum miras. Enggak ah. Kaki aku jauh lebih cantik. Hah? Iya, halo? Halo, ini dari apartemen Semyong. Masih ada kamar kosong di apartemen yang kamu tanya. Jangan lupa bawa cap ya. Ibu cari ini kan? Sejak kapan begini? Saya sudah sadar sejak musim gugur lalu. Jangan bohong sama saya. Ibu nggak ketangkap kamera pengawas. Tapi foto ibu ada di HP saya. Saya punya foto ibu selama 6 bulan. Lihat kan, Tuhan tidak pernah membantuku. Kenapa pegawai di rumah ketua yayasan bisa waspada dan bisa sabar di saat bersamaan? Kalau ibu mau uang, saya bisa kasih. Saya nggak butuh uang. Saya nggak akan laporin ibu. Walaupun saya nggak tahu ini buat apa. Ibu pasti dapat yang ibu mau. Karena udah lama ngelakuin ini. Saya di pihak ibu. Saya akan bantu ibu. Tapi ibu harus bantu saya. Kalau begitu, apa yang ibu mau? Tolong ibu bunuh suami saya.